Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Ramadan dengan NIM K1A12186. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu spesies pangan hayati laut, yaitu Engina alveolata. Nah, Engina alveolata ini sering disebut dengan handsome Engina. Nah, kenapa sih sering disebut dengan handsome Engina? Nah, pasti kalian penasaran. Nah, mari kita simak video berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan morfologi dari Engina alveolata. Engina alveolata ini memiliki warna yang sangat mencolok, memiliki struktur berbentuk kerucut, dan juga fusiform. Untuk ukurannya sendiri itu relatif kecil, hanya berkisar 1 hingga maksimal 2,5 cm. Untuk cangkangnya itu lumayan tebal, dengan permukaan cangkang dengan corak hitam hingga kuning keemasan, dengan patang spiral yang tersusun secara bergaris. Selanjutnya yaitu terkait dengan habitat dan penyebaran dari Engina alveolata. Engina alveolata ini sebagian besar ditemukan di kawasan Indo-Pasifik. Umumnya dapat ditemukan pada beberapa negara seperti negara Indonesia, Palau, dan juga Filipina. Engina alveolata ini biasanya hidup pada daerah dengan dasar kokoh, misalnya pada celah-celah sempit di bebatuan. Namun, kadang-kadang juga dapat tinggal pada hamparan pasir. Untuk adaptasinya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa Engina alveolata ini hidup pada hamparan pasir dan juga bebatuan. Bentuk dan warna dari Engina alveolata ini dapat dijadikan sebagai mekanisme adaptasi, misalnya untuk bersembunyi. Nah, selain itu, perlu kita ketahui bahwa Engina alveolata ini merupakan hewan karnivora atau dengan kata lain merupakan hewan predator. Nah, untuk uh, mendapatkan mangsanya, Engina alveolata ini diberikan adaptasi dengan cara memiliki penciuman yang kuat, indera penciuman yang kuat, dapat menerima sinyal kimia dari mangsanya itu bahkan dengan jarak yang cukup jauh. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan reproduksi dari Engina alveolata. Engina alveolata ini mayoritas bereproduksi dengan cara seksual antara organisme jantan dan juga organisme betina. Nah, pada saat setelah perkawinan antara organisme jantan dan juga organisme betina itu akan menetaskan telur dengan jumlah biasanya hingga ratusan butir telur. Namun yang dapat menetas itu hanya kisaran 10% dari telur tersebut. Nah, telur tersebut akan menetas menjadi larva, larva akan bertumbuh menjadi organisme muda, lalu bertumbuh lagi terus hingga menjadi dewasa. Selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat ekologis dan juga ekonomis dari Engina alveolata. Dari segi ekologis, Engina alveolata ini merupakan organisme pengurai di mana memakan sisa-sisa produk limbah dari organisme lain. Nah, selain itu, seperti telah saya katakan sebelumnya bahwa Engina alveolata ini merupakan hewan karnivora. Jadi, Engina alveolata ini dapat memakan organisme lain, misalnya organisme vermitid, di mana organisme ini berbahaya bagi terumbu karang. Nah, jadi dengan hal ini dapat dikatakan bahwa juga turut menjaga kelestarian dari ekosistem terumbu karang itu sendiri. Dari segi ekonomis, Engina alveolata ini digemari oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai hewan di dalam akuarium. Kenapa? Karena tadi karena bentuknya yang sangat uh, indah dan juga selain itu dapat membersihkan akuarium dan memiliki perawatan yang cukup mudah. Selain itu, Engina alveolata ini dapat dijadikan sebagai bahan pernak-pernik dan manik-manik yang dapat digunakan dalam bisnis perhiasan, kostum, dan juga properti. Nah, fakta bahwa di internet itu Engina alveolata ini dapat terjual hingga puluhan US dollar. Nah, terakhir yaitu terkait dengan kandungan gizi yang terdapat pada Engina alveolata. Dikutip dari US Department of Agriculture, Engina alveolata ini dalam setiap sajiannya 100 gram itu memiliki beberapa kandungan nutrisi penting. Jadi di setiap sajinya, di setiap 100 gram saji itu memiliki kandungan nutrisi penting seperti karbohidrat itu sebesar 7,76 gram, protein 23,84 gram, total lemak 0,4 gram, dan juga kandungan garam sebesar 15 mg.
Nah, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Echinacea violata ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, di mana protein ini berfungsi untuk tubuh kita itu sebagai misalnya mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membangun membran sel, dan juga sebagai cadangan energi tubuh. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Echinacea violata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.